Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifin Hafiz Ramadan dari kelas 11 PPLG 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah saya buat di Google Colab untuk project PAS MP1. Yang pertama ada kode di sini. Jadi kode yang ada di sini itu fungsinya yang pertama itu untuk analisis data dengan pandas dan numpy. Lalu visualisasi data dengan matplotlib, seaborn, dan plotly. Kemudian mengabaikan peringatan yang mengganggu, yaitu yang ini. Kemudian mempermudah pembacaan tabel yang memiliki banyak kolom. Lalu yang terakhir memastikan gaya visual konsisten dan estetis. Ini itu fungsinya buat konekin ke Google Drive-nya. Jadi file yang ada di Google Drive itu bisa kebaca. Terus yang ini ya kurang lebih sama, cuma nambahin path si file drive-nya ke sini biar bisa kebaca. Lalu di sini itu rename kolom biar bahasanya itu kayak lebih user friendly, bisa lebih gampang dipahami oleh orang-orang gitulah. Lalu the effect digunakan untuk memunculkan 5 data teratas. Lalu ada kode di sini. Jadi kode di sini itu fungsinya untuk PLT Legend ini buat upper left ini buat naruh si legendnya ini di atas kiri, si no dan yes ini buat di atas kiri. Lalu PLTX label H itu buat deklarasikan kalau H itu sebagai sumbu X dan blood pressure nih sebagai sumbu Y. Lalu ada kode ini di sini itu fungsinya untuk menyiapkan data input X-train dan target yaitu Y-train dari data frame DF untuk pelatihan mobil pembelajaran mesin. Fitur yang digunakan adalah H dan blood pressure, sedangkan targetnya itu hypertension. Kemudian di sini ada outputnya. Oke, ini output Y-nya dan ini output X-nya. Selanjutnya ada kode di sini. Kode di sini itu fungsinya buat mengubah nilai target Y dari format kategori jadi angka pakai si label encoder. Ini tuh penting untuk digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin karena mesin itu biasanya cuma bisa menerima data numerik sebagai inputnya. Kemudian ada kode seperti ini di sini. Itu fungsinya buat membersihkan data dari nilai kosong, lalu menyiapkan fitur X-train dan target yaitu Y-train, dan mengonversi label kategori menjadi numerik dan membuat model KNN dengan parameter 5 tetangga. Kemudian ada kode ini, sama dengan 17 pressure 80. Jadi si NP array ini berfungsi untuk membuat array numpy dengan nilai H dan blood pressure. Dari shape 1 ini berfungsi untuk mengubah array menjadi bentuk 2D dengan satu baris dan jumlah kolom sesuai dengan panjang data. Dalam hal ini, 2 kolom yaitu H dan blood pressure. Kemudian ada kode ini, ynew sama dengan model predict xnew ynew. Jadi model predict xnew yang ini berfungsi untuk menggunakan model yang telah dilatih untuk memprediksi target Y berdasarkan data input baru dari xnew. Kemudian xnew itu berisi data yang ingin diprediksi, dalam hal ini 17 dan usia 17 dan tekanan darah 80. Kemudian model akan memberikan prediksi terkait dengan apakah individu tersebut mengalami hipertensi atau tidak berdasarkan data pelatihan yang telah diberikan sebelumnya. Pada LA inverse transform new ini fungsinya itu buat mengubah hasil prediksi numerik kembali ke bentuk kategori aslinya. Misalnya outputnya 0 menjadi no dan misal outputnya 1 jadi yes. Dan di sini outputnya itu no. Berarti hasilnya itu 0. Kemudian ada anonymous NP array ini fungsinya anonymous NP array H blood pressure ini membuat array numpy dengan nilai H dan blood pressure. Fungsi keseluruhannya itu untuk menyimpan data H dan blood pressure dalam array. Kemudian ada kode di sini. Jadi
X ini yang PLT subplot ini berfungsi buat figur dan axis untuk plot. Kemudian for JK di in the F group by hypertension ini untuk mengelompokkan data berdasarkan hypertension dan membuat plot titik untuk setiap grup. Kemudian PLT scatter ini berfungsi untuk menambahkan titik merah untuk data anonim. Kemudian PLT legend itu untuk menambahkan legenda, label sumbu, dan grid. PLT show ini buat menampilkan grafiknya. Ini sini outputnya. Kemudian Mysterious NP Array, blood pressure Mysterious ini fungsinya buat menyimpan nilai H dan blood pressure dalam array misterius yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan visualisasi. Kemudian Xtrain ini fungsinya untuk menyimpan fitur H dan blood pressure dalam bentuk array NumPy. Seperti di sini ini ada outputnya nih arraynya. Kemudian ada data jarak. Yang pertama itu Euclidean itu digunakan untuk menghitung jarak Euclidean antara data anonim dan setiap titik dalam Xtrain. Kemudian hasilnya disimpan dalam data underscore jarak sebagai daftar jarak antara data anonim dan setiap data pelatihan. Sini ada outputnya. Kemudian ada ini df data jarak. Yang pertama ini df jarak data jarak. Ini fungsinya untuk menambahkan kolom baru jarak ke dalam data frame df yang berisi hasil perhitungan jarak Euclidean antara data anonim dan setiap titik dalam Xtrain. Kemudian df sort values ini fungsinya untuk mengurutkan data frame df berdasarkan kolom jarak dalam urutan menaik dari jarak terkecil ke terbesar. Kemudian data yang memiliki jarak terdekat dengan data anonim itu bakalan muncul di kolom pertama, barisan pertama kayak gini. Kemudian ada ini yang pertama itu ini biasa lah import ini di atas, import label encoder sama import NumPy. Kemudian label encoder ini fungsinya mengkonversi label kategori menjadi angka. Misal yes itu jadi 1 dan no itu menjadi 0. Dan express NP array ini array data numerik untuk pengujian di sini tuh yang kita pakai itu usia sama tekanan darah. Kemudian fit transform ini transformasi label kategori yes no, jadi output yes no ini jadi angka. Kemudian print untuk menampilkan array xtest dan ytest. Kemudian ini prediksi itu digunain buat menjalankan prediksi menggunakan model yang telah dilatih untuk menghasilkan output YPRED berdasarkan data uji xtest. Kemudian akurasi itu berfungsi, ini yang di sini kode di sini itu berfungsi untuk menghitung dan menampilkan akurasi model berdasarkan prediksi dan nilai sebenarnya dari y-test. Sini outputnya 0,5. Kemudian ada kode di sini itu berfungsi untuk menghitung dan menampilkan precision model dengan menggunakan metode rata-rata berbobot weighted. Ini weighted di sini yang memperhitungkan proporsi kelas dalam dataset. Outputnya presisinya itu 0,25. Kemudian ini kode di recall di sini nih fungsinya untuk menghitung dan menampilkan nilai recall dengan menggunakan metode rata-rata berbobot sama kayak tadi weighted yang memperhitungkan proporsi kelas dalam dataset. Sini outputnya recall-nya tuh 0,5. Nah, kemudian itu kode di sini itu yang F1 ini berfungsi untuk menghitung F1 score dengan rata-rata berbobot yang mempertimbangkan jumlah data dalam setiap kelas. Kemudian si print ini berfungsi untuk mencetak nilai. Di sini outputnya itu 0,333. Lalu ada ini class report. Class report itu berfungsi, yang classification report ini berfungsi untuk menghasilkan laporan evaluasi model dengan membandingkan hasil prediksi YPRED dengan label yang sebenarnya itu y-test. Kemudian print seperti biasa untuk mencetak laporan klasifikasi. Di sini ada outputnya, output dari laporan di atas. Dan yang terakhir ada Matthew yang di sini itu berfungsi untuk menghitung MCC dengan membandingkan nilai tes, yaitu label sebenarnya, dengan YPRED.
yaitu hasil prediksi model. Ya, biasa lagi ini ada print, fungsinya untuk mencetak nilai MCC yang mengukur kualitas prediksi model. Outputnya itu MCC-nya itu 0,00. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.